Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dengan judul dampak penerapan sistem informasi di bidang kesehatan. Sebelum kita memulai materi dan mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Maulana Ibrahim dengan NIM 304. Perkenalkan, nama saya Panji Segara Berliansyah, NIM 318. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davi Putaskia dengan NIM 278. Nama saya Samsul Fala Imran dengan NIM 302. Baik, mari kita mulai terlebih dahulu dari pendahuluan. Dimohon screen-nya. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Terdapat ada istilah sistem informasi secara umum dan secara khusus. Nah, istilah sistem informasi kesehatan secara umum memudahkan pengelolaan data kesehatan dan meningkatkan layanan, dan juga mendukung keputusan medis dengan teknologi seperti rekam medis digital dan telemedis. Layanan kesehatan jarak jauh, guys. Kemudian membuat layanan kesehatan lebih efisien dan terintegrasi. Dan untuk istilah khususnya sendiri, istilah sistem informasi kesehatan menurut para ahli atau secara khusus, cara mengolah data kesehatan baik manual maupun digital untuk memberikan info akurat dan cepat. Ini membantu pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas layanan, dan membuat manajemen lebih transparan dan akuntabel. Keamanan data juga dijaga dengan mengatur hak akses pengguna. Dimohon untuk selanjutnya. Selanjutnya, alur penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau disingkat SIMRS di Rumah Sakit Umum Dr. Ishak Tulungagung dengan penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara observasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan SIMRS di RSUD Dr. Ishak Tulungagung berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi ini antara lain adalah komitmen yang tinggi dari manajemen rumah sakit, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan dukungan dari tenaga kesehatan. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dan implementasi SIMRS, seperti perbedaan tingkat literasi teknologi di kalangan tenaga kesehatan, adanya resistensi terhadap perubahan, serta masalah teknis yang berkaitan dengan infrastruktur dari jaringan. Sebagai kesimpulan, implementasi SIMRS di RSUD Dr. Ishak Tulungagung telah berlangsung dengan baik, dengan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan sehat. Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi agar penerapan SIMRS dapat lebih optimal. Sekarang di bagian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah sendiri itu terdapat yaitu apa saja. Yang pertama, apa saja faktor penghambat dalam implementasi SIMRS di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Yang kedua, bagaimana implementasi SIMRS dalam meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kesehatan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIMRS, terutama terkait literasi teknologi tenaga kesehatan. Yang terakhir, yaitu bagaimana untuk meningkatkan implementasi SIMRS di RSUD Dr. Iskat Tulungagung, termasuk pelatihan teknologi, peningkatan sarana prasarana, dan evaluasi berkala. Sekian untuk materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada manfaat dan tujuannya. Integrasi dan digitalisasi sistem informasi di rumah sakit seperti SIMRS sangat penting untuk mengelola administrasi, layanan medis, dan farmasi. SIMRS ini juga membuat pelayanan pasien lebih efisien, terstruktur, dan akurat. Sistem ini juga meningkatkan transparansi, produktivitas, dan kualitas pelayanan. Keamanan data dijaga dengan mengatur hak akses pengguna dan memastikan sistem berjalan lancar. Dengan SIMRS ini, rumah sakit bisa beroperasi lebih efektif dan memberikan pelayanan terbaik. Lanjut. Ini selanjutnya, case studi. RSUD Dr. Ishak Tulungagung sebagai rumah sakit pemerintah daerah tersebut berupa yang meningkatkan kualitas pelayanan. Strategi yang digunakan adalah implementasi SIMRS dengan merujuk pada teori Edward 3, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur efisiensi, serta mutu pelayanan kesehatan. Yang satu ini struktur birokrasi. Adanya struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir mendukung pelaksanaan SIMRS secara efektif dan efisien. Kedua, sumber daya. Ketersediaan sumber daya
yang cukup baik dan membutuh tenaga kerja, teknologi maupun anggaran sangat krusial untuk mendukung implementasi SIMRS. Ketiga, disposisi. Ketersediaan sumber daya yang cukup baik dan dalam bentuk tenaga kerja, teknologi maupun anggaran sangat krusial untuk mendukung implementasi SIMRS. Keempat, komunikasi. Efektivitas komunikasi antara pengelolaan SIMRS dan seluruh pegawai rumah sakit menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan. Komunikasi yang baik memungkinkan adanya pemahaman serta dukungan terhadap kebijakan yang sedang diterapkan. Jadi kesimpulannya, penerapan SIMRS di RSUD Dr. Ishak Tulungagung berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mutu pelayanan kesehatan. Keberhasilan ini didukung oleh komunikasi yang efektif, komitmen manajemen, ketersediaan sumber daya, dan struktur birokrasi yang baik. Meski ada kendala seperti resistensi terhadap perubahan dan perbedaan literasi teknologi, SIMRS menjadi contoh sukses transformasi digital di layanan kesehatan. Saran, tingkatkan literasi teknologi tenaga kesehatan melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan. Berikan intensif sertifikat atau finansial untuk memotivasi tenaga kesehatan. Perbaiki dan tingkatkan infrastruktur teknologi, terutama di unit dengan beban kerja tinggi. Lakukan evaluasi berkala dan libatkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan sistem. Dan presentasi dari kelompok 7 dan kelompok kami. Apabila terjadi salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.